Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kehendaknya kita bisa diberikan kesehatan serta kesempatan pada hari ini untuk melakukan presentasi pada hari ini. Saya, Izazah Putri Asari, sebagai moderator yang akan membantu kegiatan presentasi pada kali ini. Sebelum presentasi, dimulai izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya, Izazah Putri Asari. Yang kedua ada Indah dan Najwa Ramadan. Yang ketiga ada Fatia Rahma. Yang keempat ada Zahra Nisa, Fitria Nur Afifah. Yang kelima ada Arya Rahma Davina dengan NIM tertera. Topik yang akan dibahas kali ini adalah metode biseksi dalam metode numerik. Sebelum kita membahas metode biseksi, pasti sebenarnya metode numerik itu apa perbedaannya dengan metode analitik? Jadi, metode numerik merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan atau aritmatik seperti tambah, kurang, bagi, maupun kali. Metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kemudian metode numerik sendiri ada berbagai macam, yaitu yang pertama ada metode biseksi, metode iterasi titik tetap, metode Newton mencari solusi akar, interpolasi polinomial Newton, interpolasi polinomial Lagrange, interpolasi Nifl, metode selisih maju, metode selisih tengahan, metode selisih mundur, dan yang terakhir yaitu metode ekstrapolasi recursion. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu metode biseksi. Next. Metode biseksi sendiri yaitu merupakan membagi interval atau metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan nonlinier melalui proses iterasi dengan mengurung akar fungsi pada interval X sama dengan A sampai B. Atau pada nilai X dengan batas bawah A dan batas atas B. Selanjutnya, interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi tertentu. Seperti yang dijelaskan tadi, metode biseksi ini bekerja melalui proses iterasi dengan cara membagi interval yang mengandung akar persamaan menjadi dua bagian, sehingga ditemukan akar dengan tingkat keakuratan yang diinginkan. Nah, sifat-sifat dari metode biseksi ini ada 4. Yang pertama yaitu konvergensi lambat. Yang kedua, caranya yang mudah dan sederhana. Kemudian, tidak dapat digunakan untuk mencari akar imajiner. Dan yang terakhir, hanya dapat mencari satu akar pada satu siklus. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, masuk ke metode dan algoritma. Jadi bagaimana kami melakukan pencarian suatu akar dengan menggunakan metode biseksi. Yang pertama, mendefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Fungsi fx ini didapat berdasarkan soal yang diberikan dan ini merupakan langkah awal dalam proses pencarian akar. Yang kedua, menentukan nilai A dan B. Nilai A dan B didapat dari interval X yang berisi nilai X batas bawah A dan batas atas B. Yang ketiga, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Toleransi E ini merupakan batasan berapa besar selisih antara akar yang dihitung dengan akar yang sebenarnya. Iterasi maksimum N merupakan batasan berapa banyaknya interaksi yang akan dilakukan sebelum menghentikan proses pencarian. Yang keempat, hitung FA dan FB. Substitusikan nilai A dan B ke dalam fungsi fx hingga menghasilkan fungsi FA dan FB. Yang kelima, jika FA dikalikan dengan FB lebih dari 0 atau positif, itu berarti tidak ada akar dalam interval yang telah ditentukan sehingga proses pencarian bisa dihentikan. Yang keenam, hitung X sama dengan A plus B dibagi 2. Ini adalah titik tengah interval yang akan digunakan sebagai tebakan pertama untuk akar. Yang ketujuh, hitung Fx, yaitu substitusikan nilai X ke dalam fungsi Fx. Yang kedelapan, bila Fx dikalikan dengan Fa kurang dari 0, maka ganti nilai B dengan X dan Fb dengan Fx. Bila tidak, maka ganti nilai A dengan X dan Fa dengan Fx. Yang kesembilan atau yang terakhir, jika mutlak B kurangi A kurang dari E atau iterasi
lebih dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar X. Jika salah satu dari kondisi ini terpenuhi, proses pencarian dihentikan dan akar yang dihitung adalah X. Namun, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita bisa ulangi langkah ke-6 hingga kondisi terpenuhi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita secara iteratif mendekati akar dari fungsi f(x) dengan toleransi yang telah ditentukan. Lalu untuk algoritma akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke pembahasan algoritma, di mana yang pertama kita akan mendefinisikan fungsi f(x) dengan f(x) yaitu x pangkat 3 minus 5x minus 9. Lalu bisa di next. Selanjutnya, mengimplementasikan metode biseksi dengan menghitung fx0 dan fx1 dengan dua kondisi, yaitu yang pertama, jika fx0 dikali fx1 kurang dari 0, maka nilai x1 sama dengan nilai x2. Lalu kondisi yang kedua, jika fx0 dikali fx1 lebih dari 0, maka nilai x0 sama dengan x2. Selanjutnya mengecek value yang dimasukkan, yaitu A, B, dan toleransi E sebelum dimasukkan ke dalam fungsi biseksi. Karena pada suatu range X sama dengan A, B itu mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi kondisi FA dikali FB kurang dari 0. Next. Selanjutnya yaitu pengertian dari GUI atau Graphical User Interface, di mana GUI ini adalah antarmuka sistem operasi berbaris grafis seperti ikon, tombol, menu, dan representasi visual lainnya untuk mendukung interaksi pengguna dengan sistem. Next. Selanjutnya, membuat dan mengatur jendela utama atau main window dalam aplikasi GUI menggunakan modul Kinter di Python. Next. Lalu melakukan deklarasi variabel yang digunakan dalam GUI, yaitu variabel A_var, B_var, E_var, dan result_var adalah tipe variabel dari string var yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola nilai-nilai dalam elemen GUI seperti entry widgets dan label widgets dalam Kinter. Next. Selanjutnya menampilkan GUI dengan label teks metode biseksi dengan menempatkan label di baris ke-0 dan kolom ke-1 dalam grid untuk menampilkan judulnya. Lalu next. Selanjutnya menampilkan gambar logo dengan mengimport file logo.png dan menempatkan label di baris ke-0 dan kolom kedua ke dalam grid. Next. Selanjutnya menampilkan teks dalam label yang berisi daftar nama mahasiswa kelompok kami beserta NIM dengan menggunakan karakter slice n untuk memisahkan daftar ke baris baru. Label ini ditempatkan di baris pertama dan kolom pertama dalam grid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari algoritmanya, yaitu memasukkan input. Pertama, menampilkan teks input dengan menempatkan label di baris ketiga dan kolom ke-0 dalam grid jendela GUI. Kemudian menampilkan teks masukan A dengan menempatkan label di baris keempat dan kolom ke-0 dalam grid jendela GUI. Kemudian membuat objek entry yang merupakan kotak input untuk menyimpan nilai A yang dimasukkan oleh user, mengatur kotak input tersebut agar menjorok ke kanan dan menempatkan kotak input tersebut pada baris keempat dan kolom ke-1 dalam grid jendela GUI. Kemudian menampilkan teks masukan B dengan menempatkan label di baris ke-5 dan kolom ke-0 dalam grid jendela GUI. Kemudian membuat objek entry yang merupakan kotak input untuk menyimpan nilai B yang dimasukkan oleh user, mengatur kotak tersebut agar menjorok ke kanan dan menempatkan kotak tersebut pada baris ke-5 dan kolom ke-1 dalam grid jendela GUI. Kemudian menampilkan teks masukan E dengan menempatkan label di baris ke-6 dan kolom ke-0 dalam grid jendela GUI. Kemudian membuat objek entry yang merupakan kotak input untuk menyimpan nilai E yang dimasukkan oleh user dan mengatur kotak tersebut agar menjorok ke kanan dan menempatkan kotak tersebut pada baris ke-6 dan kolom ke-1 dalam grid jendela GUI. Next. Kemudian tombol eksekusi dan mengeluarkan output. Pada saat menampilkan tombol eksekusi menggunakan entry widgets, yang mana apabila tombol tersebut ditekan akan menjalankan metode biseksi dalam fungsi hitung dan mengeluarkan nilai
output yang sudah dihitung. Kemudian menampilkan tulisan output menggunakan label widget di baris ke-8 dan kolom ke-0 di dalam grid jendela GUI dan membuat kotak sebagai kotak output yang akan diisi hasil perhitungan biseksi menggunakan entry widgets dan mengatur kotak output tersebut agar menjorok ke kanan dan menempatkan kotak tersebut pada baris ke-8 dan kolom ke-1 dalam grid jendela GUI. Next. Kemudian menampilkan teks tugas metode numerik. Pada saat menampilkan label teks tugas metode numerik dengan 2 spasi yang bertujuan memberikan space atau ruang di sekitarnya. Mengatur lebar border label menjadi 1 pixel dan solid, yang berarti border tersebut akan terlihat seperti garis yang tebal, serta menempatkan label pada baris ke-10 dan kolom ke-1 dalam grid jendela GUI. Next. Pada bagian result ini adalah gambar ketika Python tersebut di-run. Kemudian saya akan mengambil alih share screen untuk menampilkan aplikasi GUI menggunakan metode Tinker pada Python. Baik, sini sudah terlihat pada layar yaitu metode Python, kemudian kita run dan menghasilkan tampilan seperti di layar. Kemudian kita misalkan kita masukkan A dengan nilai 5, kemudian B kita misalkan 2, dengan batasnya 2 pangkat 10 min 4. Kemudian kita klik eksekusi, menampilkan hasil outputnya yaitu 2,85519. Kemudian jika kita mencoba misalkan lagi, kita coba misalkan A-nya yaitu 2, dan kemudian kita masukkan B-nya 1 dan batasnya tetap yaitu 0,002, kita eksekusi, tidak bisa menampilkan hasilnya karena proses dihentikan karena tidak ada akar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, suara saya sudah terdengar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oh, Bang, akhirnya. Bang minimal jawab, Bang. Ya Allah, Bang.